Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program acara Kata Mutiara bersama saya Wadani dan guru kita tercinta Al-Habib Ahmad Sabah. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Hayakumullah Bang Deni. Amin. Hayakumullah. Habib, gimana Habib kabarnya Habib? Sehat afiat, alhamdulillah khair insyaallah. Amin, amin. Amin. Antum kadzalik insyaallah khair afiat. Amin. Amin. Baik Habib. Ini Bismillah. seperti biasa nih Habib, kita akan mengupas kalamnya Imam Haddad Habib. Yang sebelumnya juga kita banyak banget mengupas kata-kata beliau Habib. Dan sekarang kita akan ngebahas tentang apa lagi nih Habib? Nah, oke, bismillah. Ini Bang Deni sekarang hikmah yang ke-28. Nah, ini sekarang temanya agak berbeda nih dari yang kemarin. Kalau yang kemarin kita bahas masalah perihal hajat dunia, hajat akhirat, kemudian perihal fakir dan ghani, kemudian perihal orang yang mempunyai tapi tidak menikmati dunianya ila akhirnya. Nah, sekarang lain temanya, sekarang bab baru. Membahas masalah sosok seorang dai. Ad-da'i ilallah, seorang pendakwah. Ya enggak? Yang antum paham pendakwah itu apa sih? Bisa ceramah? Apa gitu? Contohnya gimana? Gambaran Bang Deni. Oh, pendakwah nih, Masya Allah nih. Pendakwah ya? Dia itu yang biasanya yang ceramah sih. Yang ceramah ya? Yang ceramah gitu kan, yang omongannya bagus gitu kan. Dan juga ya kebaikan yang anda pahamin ya ceramah gitu kan. Dari pakaiannya. Allahu Akbar. Itu sih. Ajib, keren. Jamil jiddan. Oke. Memang subhanallah sih, sosok dari dakwah itu luas. Perihal dakwah sangat luas. Dan dairatul dakwah wasi'ah. La yuhitu biha illa wasi'. Lingkaran dakwah itu sangat luas yang tidak bisa difahamin kecuali orang yang mempunyai pemikiran yang luas. Ajib. Gitu. Dan memang istasgharat da'wata man dhanna annahu biha yuhit, kata Habib. Sungguh telah meremehkan perihal dakwah mereka orang-orang yang mengira bahwasanya dia telah menguasainya. Kalau orang ngira nih, dia telah menguasai medan dakwah, berarti dia telah melecehkan dakwah. Karena dakwah tidak mungkin untuk dikuasai oleh satu dua orang, bahkan beribu, bahkan semua makhluk pun tidak bisa menguasai lingkaran dakwah itu, sangat luas soalnya. Nah, gitu Bang Deni. Jadi arti dakwah itu apa tuh? Nah, itu dia. Definisi dakwah. Oh, ini keren banget. Definisi dakwah ini berkata guru kita Said Habib Ali. Jam'u hammin wa himmatin wa muhimmatin fi tagribul khalq ila al-khaliq. Kita mengarahkan semua benak pikir kita. Dan mengarahkan semua semangat kita. Tenang. Dan mengarahkan semua tugas kita. Untuk apa semua itu diarahkan? Untuk demi mendekatkan para makhluk kepada Sang Pencipta. Itu definisinya dakwah. Allah. Itu. Mengenalkan gitu. Mengenalkan. Membuat mereka cinta kepada Sang Pencipta, membuat Allah Ta'ala cinta kepada mereka dengan upaya yang kita buat itu. Upaya itu berbentuk apa? Baik pun itu berbentuk pemikiran, ya, ataupun gerakan, ataupun planning rencana. Itu semua masuk dalam kategori dakwah. Jadi sebenarnya siapa yang lebih pendakwah yang lebih? Nah, itu dia. Pendakwah, mereka pendakwah adalah orang-orang yang itu dia yang mengajak manusia ke jalan Allah Ta'ala. Itu pendakwah kan. Hanya saja di sini ada pendakwah yang sejati, ada pendakwah yang tidak sejati. Ya, maksudnya apakah semua orang ini diharuskan jadi pendakwah atau enggak? Oke. Ini perihal yang penting. Kewajiban dakwah itu apakah itu fardu ain atau fardu kifayah? Ya enggak? Dari segi ilmu zahirnya banyak sekali yang mereka mengatakan ini fardu kifayah, ya enggak? Wal takum minkum. Daripada golongan kalian. Jadi cukup orang sebagian, ada orang yang berdakwah. Tapi dengan pemahaman yang lebih dalam lagi, bisa jadi dan memang dakwah itu adalah fardu ain. Wajib bagi kita untuk berdakwah. Tiap-tiap individu muslim wajib berdakwah. Oh, berarti kita harus mengajak orang kafir. Mengajak dirimu dulu sebelum yang lain. Dakwahilah dirimu. Dakwahilah keluargamu. Berdakwahlah di keluarga. Berdakwahlah di lingkungan. Berdakwah dengan anak-anak kecil. Gimana? Anda harus ceramah nih.
ganti kostum. Enggak. Enggak. Berdakwah dengan perilakumu. Berdakwah dengan tutur katamu yang lembut. Itu suatu dakwah. Berdakwah dengan gaya jalanmu pun bisa menjadi dakwah. Ini luar biasa panjang dan lebar perihal dakwah itu. Jalan pun bisa jadi dakwah. Jalan pun bisa dakwah. Makanya subhanallah, orang yang meniru jalannya Nabi SAW pas kita baca di Syama'il itu berkesan. Jadi orang pas lihat, ini kok keren banget. Jalannya pun bikin orang tertarik. Bahkan subhanallah, kalau emang itu dakwah itu sudah menyeru dengan darah dagingnya, pas orang lihat dia langsung ingat Allah Ta'ala. Wujuhun itulah para mereka aulia Allah yang Bukhari kan yarwi di Adabul Mufrad. Ala akhbirukum an aulia, apakah kalian mau aku kasih tahu siapakah mereka para wali Allah? Mereka adalah orang-orang yang idza ru'u dzukirallah, bila mana mereka dilihat maka orang yang melihatnya akan ingin kepada Allah. Jadi pas kita lihat muka mereka ingat Allah langsung. Jadi sosok muka mereka pun mengingatkan kita kepada Allah. Nah itu pendakwah yang tingkat Masya Allah. Jadi nggak perlu mereka ngomong, ya nggak? Iya. Nggak perlu ceramah. Lihat mukanya aja sudah nangis kita kadang-kadang. Ya nggak? Ini kan waktu zaman kan Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Waktu beliau berdiri, sebelum beliau mentalginkan kalimat tauhid atau cuma berdiri tuh orang pada lihat nangis langsung. Kayak gitu kan. Begitu pula perihalnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya kan? Memang dakwah itu luas dan sangat luas. Di sini Muhaddad, Masya Allah, pembahasannya langsung ke puncaknya. Siapakah pendakwah yang paling sempurna? Pendakwah yang paling sempurna. Nah di sini bahasanya Muhaddad. Bismillah, yuk kita baca. Aduh, sampai lupa baca kita. Bismillah. Aduh, baca lupa. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi. La yakmulu halud da'iya ila rabbil alamin. Atayasiru qawluhu wa fi'luhu hujjatan ala jami'il mu'minin. Mumtaz jiddan. Bismillah. Beliau berkata, la yakmulu, tidaklah sempurna. Berarti beliau membahas kesempurnaan. Tidaklah sempurna halud da'i, keadaan seorang yang berdakwah ila rabbil alamin, di jalan Allah Ta'ala, Tuhan semesta alam, sehingga menjadi, ini sekarang kriterianya. Siapa sih da'i yang paling sempurna? Mereka yang sudah menjadi gauluhu, perkataannya, wa fi'luhu, dan perbuatannya sudah menjadi hujjah, sudah bisa dijadikan hujjah. Apa arti hujjah? Dalil artinya. Ala jami'il mu'min, atas tiap-tiap orang mukmin. Bila mana perbuatan dan perkataannya kita bisa jadikan dalil, itulah berarti dia pendakwah yang sempurna. Hujjah. Kok ada sebutan hujjatul itu makanya ini julukannya Imam Ghazali, ya enggak? Hujjatul Islam, dalilnya Islam. Nah, itulah sosok-sosok pendakwah yang sempurna. Teman sebelum itu pasti jelas banget. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW, kata itulah sosok pendakwah yang sempurna karena memang perbuatan baginda dan perkataannya adalah hujjah, jelas banget, ya enggak? Dalil bagaimana kita mengambil hukum. Petunjuk untuk kita, dalil itu bisa kita tauladani. Benar, memang wajib kita untuk tauladani Nabi SAW. Begitu pula perihal para sahabat, para tabi'in, sampai Imam Ghazali, sampai beliau dijulukan dengan hujjatul Islam, dalilnya Islam. Karena setiap perkataan beliau itu bisa kita jadikan dalil. Begitu. Setiap perbuatan beliau kita bisa jadikan dalil. Nah, begitulah setelahnya. Inilah kriteria seorang dai yang sempurna. Bila mana kita bisa menjadikan perkataan dan perbuatannya itu bukan hanya kita tiru, enggak, kita jadikan dalil. Ini di atasnya untuk gudwah, tidak. Kalau seandainya perkataan dan perbuatannya itu patut kita tiru, itu bagus, sudah perfect lah. Bayangin, ada orang nih, inti nih, kalau meniru dia pasti itu benar. Dan dia itu ente bisa tiru apa aja dari dia. Semenjak dia bangun tidur sampai dia tidur lagi, ente kalau niru dia, ente gak bakal salah. Hebat gak tuh orang itu berarti? Hebat banget. Keren banget berarti. Semua perbuatannya bisa kita tiru. Dan semua perbuatannya patut untuk ditiru. Bahkan ente kalau tiru omongannya, cara dia ngomong, ente gak bakal salah. Pasti itu benar. Berarti keren banget. Berarti omongannya juga lurus mulu nih orang nih. Ini orang lampung banget berarti nih. Nah, inilah orang namanya dai.
Walaupun dia nggak bisa ceramah, contohnya. Walaupun nggak berposter dengan posteran seorang dai, contohnya. Walaupun nggak viral, nggak viral namanya, nggak banyak dikenal. Tapi ini orang, kalau kita tiru, kita nggak bakal disalahin orang. Bahkan kalau kita jadikan perkataannya dan perbuatannya suatu dalil, itu pasti akan dibenarkan orang. Nah, inilah dai yang sempurna. Tama-tama. Jadi setiap gerakan atau perkataan itu mengajak kepada Rabbul Alamin. Itulah pasti. Nah, ini titiknya, betul. Tama-tama. Nah, ketika itu baru dijadikan sebagai dalil atau untuk bahan tiruan, karena emang mengajak kepada Allah Ta'ala dengan perbuatan dan perkataannya. Perihal dakwah ini Bang Deni kita bakal bahas di pertemuan yang akan datang. Soalnya pembahasannya panjang dan pembahasannya juga luar biasa. Sekalian dibahas juga sosok pendakwah sebagai seorang alim. Bagaimana alim itu dia bisa mencetak murid-muridnya ila akhiru. Kriteria dakwah di sosok seorang yang berilmu. Ala kulli hal. Dan memang subhanallah dakwah itu tidak mahsur ya, tidak terbatas bagi mereka yang mempunyai ilmu sahaja. Apa yang engkau tahu, wajib engkau ajak orang ke situ. Itu udah dakwah juga. Itu sudah dakwah itu, balighu anni walau ayat. Walaupun satu ayat. Allahu akbar. Ajib banget. Jadi sebenarnya nggak hanya ceramah atau pakai-pakai, kita mengikutin sunnah pun itu juga bisa sudah orang dakwah ya. Betul banget. Apalagi siwak contohnya. Apalagi ketika mau daras, sebelum daras jangan lupa pakai siwak dulu. Biar orang lihat. Ini sunnah dulu. Jangan lupa. Pas ente pakai siwak depan orang udah lihat. Ini sudah dakwah nih. Gerakan dakwah. Daripada kita bilang, oh jangan lupa siwak itu penting ya. Udah. Tutup. Cuma peragakan itu depan orang. Itu suatu dakwah. Dan begini. Dalam ilmu psikolog ilmu logik juga dibahas. Berikanlah aku kata-kata. Pasti aku akan melupakannya. Satu. Peragakanlah depanku. Kemungkinan aku akan mengingatnya. Tapi gandenglah aku untuk bersama mengerjakannya. Niscaya aku nggak bakal lupa. Itu. Aja. Makanya bukan cuma perkataan. Jadi asalnya kita ini ya gerakan gandeng. Betul. Memperagakan praktek bagus. Tapi lebih keren lagi, gandeng. Ayo bareng-bareng. Itu pasti nggak bakal lupa. Ajib. Nah, jadi, Ane mau ngajarin nih, Ane punya anak. Ane ajarin wudhu ya. Gimana nih? Wudhu tuh begini tadi, ngomong syarah setengah jam mana syarahin. Paham nggak deh? Nggak bakal paham. Apa ini ngomong apaan? Oke, gini. Pertama kan, nggak bakal paham dia, nggak bakal pasti lupa semuanya. Yang kedua, cara kedua, Ane bawa dia ke tempat wudhu. Ente lihat Ane ya, lihat Abah ya. Ane peragakan wudhu tuh depannya. Bakal ingat nggak? Kemungkinan ingat. Kemungkinan ingat. Cara ketiga, ayo bareng-bareng ya. Nih, Ane basuh tangan juga. Oke, habis ini ngapain? Gonggur juga bareng-bareng gitu. Ingat nggak dia? Pasti ingat. Bareng-bareng mempraktekkan, bukannya melihat prakteknya. Enggak. Nah, begitulah metode berdakwah. Berarti ini indera mata lebih baik dari pendengaran ya? Untuk ingat-ingat gitu ya. Maksudnya ini juga maksudnya sebagai seorang kayak pendakwah lebih baiknya tuh dari gerakan daripada perkataan. Itu kan lebih baik. Itu utamanya, benar. Walaupun tidak menggugurkan kewajiban ya. Selagi engkau bisa mengajak orang dengan perkataanmu, ajaklah mereka. Tapi jangan lupa juga ajak mereka dengan perbuatanmu. Karena itu lebih berkesan. Lisanul hal afsah min lisanil magal, dia bilang. Lisan keadaan lebih fasih dan lebih jelas. Lebih bisa dipahamin daripada lisannya lidah. Tapi berarti kan kita kan ngebahas tentang pendakwah. Nah, maksudnya itu derajat pendakwah itu seberapa besar sih, Bib? Maksudnya dibanding mereka yang maksudnya yang dia tuh biasa-biasa aja gitu. Apa ada kekhususan yang didapat gitu atau gimana? Nah, oke. Kita nggak bahas perihal dakwah dengan apa namanya simbol-simbol tertentu ya, berpakaian tertentu atau pola ngomongnya bisa ceramah, enggak. Kita bahas dakwah dengan makna yang lebih jelas. Nah, siapapun bisa berdakwah. Walaupun dia cuma bisa baca Quran, contohnya dia bisa berdakwah dengan apa yang dia mau, apa yang dia tahu. Maka orang berdakwah itu Bang Deni
itulah tugasnya para anbiya dan mursalin. Ketika itu mereka akan masuk dalam golongannya, barisannya para nabi dan rasul. Kenapa ya Allah Ta'ala utus para nabi dan rasul? Untuk dakwah ceritanya kan. Untuk mengenalkan para makhluk kepada Allah Ta'ala. Inilah tugasnya seorang da'i ini. Tugasnya sama kayak tugas nabi dan rasul. Allah. Jauh sekali bedanya dengan orang yang tidak punya sama sekali gerak untuk itu. Yang penting aneh khair. Yang lain terserah. Wah, itu bahaya itu. Ada cerita suatu desa itu. Bejat semuanya. Tapi ada satu orang yang soleh. Di zaman jahiliyah dulu. Soleh bukan muslih, soleh. Orang baik. Tapi dia nggak peduli dengan apa yang di sekitarnya. Yang penting aneh masuk surga, yang lain biarin. Nggak peduli. Nggak ada sama sekali gerakan hati untuk menasihati yang lain. Akhirnya Allah Ta'ala suruh malaikat untuk menghancurkan desa itu. Malaikat satu bilang, ya Allah, di situ ada fulan ya Allah, hambamu yang Masya Allah itu kayaknya, sholat mulu, puasa mulu. Maka Allah berkata, mulailah adab itu darinya. Waduh, ngeri banget. Sebelum yang lain. Oh, kenapa? Karena dia tidak pernah mencemberutkan mukanya demiku di hadapan perkara yang aku murkain. Maksudnya ketika dia melihat maksiat, dia biasa-biasa aja. Nggak ada sama sekali rasa kecemburuan. Apalagi mau mengajak orang ke jalan Allah, nggak ada sama sekali. Lam yu'abbis wajhahu ligat, kata Allah Ta'ala. Karena dia tidak pernah mencemberutkan matanya demiku ketika dia melihat yang aku murkai. Walaupun dia ibadah gitu, maksudnya macam kayak hal walaupun ibadahnya Masya Allah terus. Tapi karena dia tidak mempunyai rasa rasa ghirah, rasa kecemburuan, rasa semangat untuk mengajak orang. Akhirnya mulai dari sini. Soalnya yang atas ini semua sini atau dulu semua yang lain ini. Bahaya banget. Tapi yang tadi jangan kita bataskan dakwah itu dengan perkataan tertentu ataupun poster baju tertentu. Semua bisa berdakwah. Ajib. Bahkan orang yang bermaksiat pun wajib berdakwah. Bilang gini, ini keren nih. Ala sagil kas an yuhadziral jullas. Insyaallah penutup ini Bang Denny. Wajib atas yang menuangkan minuman keras. Dia kerjanya gitu. Dia kerja ngapain? Kerjanya nuangin minuman keras. Wajib atasnya untuk menasihati orang yang akan minum. Ini kerjanya nih. Ini bakal untung nih kalau orang pada beli. Kewajiban lain aneh muslim. Dan ini kalian tahu yang bakal minum orang muslim. Wajib atas aneh untuk menasihati. Kewajiban untuk menasihati itu ada. Walaupun aneh kan lagi maksiat. Aneh lagi menuangkan ini. Tapi kewajiban nasihat itu tetap ada. Weh, haram ya, haram ya. Haram ini. Dia kerja nyuruh orang minum. Tapi enggak, kewajiban menasihati untuk mewanti-wanti, untuk menjauhkan orang dari ini, perihal haram ini, itu tetap wajib atasnya. Itu sama juga kita lagi ngomongin orang. Nih haram nih gibah nih. Gitu kali. Terus jangan gibah. Walaupun lagi gibah sekarang. Kewajiban nasihat tetap ada. Kayak gini mungkin. Kan biasa kayak gini, Bib. Ngobrol gitu kan. Ini sebenarnya aneh nggak mau ngomongin dia ya, gitu kan. Tapi ujung-ujungnya sebenarnya ngomongin itu kayak gitu kali. Pembukaannya gitu dulu kan. Ini sebenarnya nggak ngomongin dia nih, kecelakaan deh. Nih, aneh sebenarnya nggak mau ngomongin dia ya. Yang dengernya berarti tahu nih ini bakal ghibah nih. Semestinya bilang inti jangan denger ini, inti kalau bisa kabur. Soalnya ini emang ngomongin orang sekarang. Gitu, itu sebenarnya yang dia bilang. Bukan cuma aneh bakal ngomongin orang nih. Berarti aneh nasihat juga, syuf, aneh bakal ghibah, semestinya anti kabur. Nah gitu. Dia harus mewanti-wantiin orang biar nggak jatuh ke maksiat itu. Walaupun dia sekarang lagi ngelakuin maksiat itu. Naam. Ajib banget. La ilaha illallah. Ini kewajiban dakwah berarti ada tiap-tiap per individu. Walaupun orang di tengah-tengah maksiat. Waduh. Ini yang kadang-kadang terlewat nih, Bib, kayak gini. Ajib banget nih, Bib. Aneh juga jadi ngerti lagi nih, Bib. Tapi makasih banyak nih, Bib, atas ilmunya dan juga pembahasannya makin ajib aja nih, Bib. Marhaba. Dan juga makasih banyak juga, Bib, atas pemirsa yang telah menyaksikan Kata Mutiara dari awal sampai akhir. Saksikan terus program Kata Mutiara bersama guru kita tercinta Habib Ahmad Sabah.
Dan saya Muhammad Dhani pamit mundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.